Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya tetap luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tetap semangat dan yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita siapkan hati dulu. God bless you guys and happy Sunday. Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama naikkan pujian dan juga penyembahan untuk Tuhan kita. Come on. Berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kerendahan hati yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama adalah kita setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita tunduk kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita rajin berdoa kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Lisa Beaver mengatakan seperti ini. It's only when we see Jesus that we begin to see who we really are. Ketika kita melihat Yesus, maka kita pun akan mulai melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Amin. Jadi,
Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita rajin berkomunikasi kepada Tuhan, kita rajin berdoa kepada Tuhan, bahkan kita bisa melihat siapa Yesus yang sebenarnya, maka kita akan mulai melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengannya. Dan Tuhan tinggal di dalam kita, dan kita pun tinggal di dalam Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat beribadah secara online bersama-sama. Tuhan pimpin ibadah kami dan
Lancarkan proses ibadah kami agar semua dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala, dan juga Tuhan pimpin kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman yang kami terima dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat terus membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan kami dapat terus memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bantu kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kami bisa menjadi saluran berkat juga bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dan jaga kami semua, lindungi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar? Wah, seneng banget nih kita bisa ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Kakak sangat berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar yuk kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan atau be devoted. Apa sih yang dimaksud dengan kesetiaan? Artinya adalah mengabdikan diri kita pada sesuatu dengan sangat berfokus, atau kita mengabdikan diri kita pada seseorang dan menempatkan kebutuhan orang itu lebih tinggi di atas kebutuhan kita. Pada saat kita mengabdikan diri kita berfokus secara eksklusif atau benar-benar berfokus untuk menyenangkan hati orang tersebut. Atau kalau kita memiliki tujuan, kita akan bekerja keras dengan fokus yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mengabdikan diri itu bukan hanya dengan hubungan secara pribadi, ada juga lewat aktivitas atau kegemaran kita. Misalnya kita suka memasak, kita akan fokus mencari menu-menu baru untuk kita bisa menjadi seorang chef yang andal atau pintar. Belajar terus dengan setia tanpa berhenti dan penuh dengan fokus supaya kita bisa mencapai sesuatu hasil yang baik. Di default itu seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada banyak mempunyai kesenangan selain daripada memasak. Dan kalau pada saat kalian benar-benar fokus untuk mencapainya, kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa melakukan hal itu kepada kegemaran kita atau kepada seseorang, apalagi terlebih kepada Tuhan, kita juga harus punya rasa devoted, setia itu kepada Tuhan, yang kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, atau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita baca yuk adik-adik kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita terus bagaimana kita menjadi seorang yang penuh dengan fokus, setia, dan menjadi be devoted di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Yes, kita mau belajar hari ini lewat 4 karakter dari binatang yang dicatat di Alkitab. Terkecil di bumi, tapi cekatan. Kecil, tapi dahsyat. Yang pertama dari si semut nih. Bagaimana semut yang bekerja sama mengumpulkan makanannya pada musim panas untuk musim dingin. Mereka bekerja sama, gotong royong, kompak, juga mereka rajin, ulet, dan cekatan. Ya, gimana kalau kehidupan kita mau berjalan bersama Tuhan kalau kita nggak kompak sama Tuhan, kita nggak seia sekata sama Tuhan, pasti kita bertolak belakang, kita nggak bisa jalan bareng deh. Nah, itu mungkin kita perlu belajar dari si semut yang bagaimana kompak supaya mereka menghasilkan sesuatu
yang bisa dimakan bersama-sama. Perlu ya, karena anak muda biasanya kan suka berselisih nih, punya pendapat masing-masing. Tapi kalau dalam mengiring Tuhan, kita nggak bisa memakai pendapat kita sendiri. Masih ada pendapatnya Tuhan lewat kebenaran firman yang harus kita jalani dan kita ikutin. Sehingga pada saat kita berjalan sama Tuhan nih, kita kompak deh. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Yes. Yang kedua, kita mau belajar dari si pelanduk atau lebih dikenal dengan kancil. Kita tahu bagaimana kancil itu ya, tenar banget disebut kancil yang cerdik. Dia memiliki banyak akal untuk menghadapi segala macam bahaya. Kita tahu kan dia badannya kecil banget ya, tinggal di hutan dan banyak banget binatang buas yang mengincar dia untuk jadi bahan makanan. Nah, tapi si kancil ini banyak akalnya, sehingga dia bisa bebas dari bahaya-bahaya tersebut. Dan di kali kita mencatatnya kalau kancil ini membangun rumahnya di atas bebatuan yang tinggi, ya. Dimana kalau ada badai, dimana kalau ada air, hujan, dan banjir, rumahnya itu aman. Sudah berdiri di atas bebatuan yang kuat. Seperti kita mendengarkan nasihat Tuhan, membuat rumah kita di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir, dimana kalau ada banjir datang, rumah kita nggak terhempas tapi kuat. Nah, kalau kita tahu bersikap seperti kancil, kita tahu perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan, perlindungan yang maha tinggi. Nah, sekarang yang ketiga nih, kita belajar dari kehidupan belalang. Alkitab mencatat kalau belalang tidak memiliki raja, tapi mereka berbaris dengan teratur. Emang perlu banget Kak kita teratur? Ya, perlu banget untuk kita hidup secara teratur. Ada jam-jamnya tuh, doa, mau baca firman, mau main, mau tidur, mau sekolah, mau belajar, semuanya kita harus teratur. Coba bayangin aja, kalau kita hidupnya nggak teratur, sembarangan, bagaimana? Mau makan juga teratur, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Coba kalau kita makan pagi nggak makan, kita makan siang, bagaimana perut kita? Nah, jadi biasanya nih kalau teens, kalau udah asik main game, lupa deh namanya belajar, lupa deh namanya makan, lupa deh namanya berdoa. Jadi semuanya lupa. Jadi asik aja dengan hal yang sedang dilakukan. Nah, perlu banget dari kecil kita belajar untuk hidup teratur. Kalau kamu nggak teratur, kalah loh sama belalang. Belalang aja nggak punya raja, tapi hidupnya teratur. Jadi dari sekarang kita mau belajar ya, sama-sama sekalipun mungkin sulit. Lagi sekarang lagi masanya pandemi, semuanya sama. Ke sekolah seperti di rumah, ya kan? Ke sekolahnya di rumah, jadi ya rasanya kayak di rumah aja. Jadi nggak benar-benar sekolah, kayak gitu loh. Jadi nggak ada, kadang-kadang nggak ada rasa tanggung jawab. Tapi ya kalau kita mau belajar, kita bisa menempatkan pada saat kita belajar, saatnya kita main-main, saatnya kita makan-makan, saatnya kita ada bersama Tuhan, ya kita lakukan secara teratur. Sekarang kita belajar dari binatang yang keempat, yaitu cicak. Kita tahu ya, cicak itu ada di mana-mana, baik di rumah orang biasa maupun di dalam istana-istana raja. Nah, kelebihan dari sikap cicak ini, karakternya itu penuh dengan fokus yang tinggi, konsentrasinya penuh. Bagaimana dia mengincar hewan buruannya untuk bahan makanannya, seperti lalat maupun nyamuk. Kita tahu ya, targetnya dia tuh muter terbang sana sini, nggak bisa diem. Tapi cicak itu dengan tenang nunggu, sabar, penuh perhitungan, tidak terganggu emosinya, sehingga pada saat buruannya lemah dia langsung dapat. Itu hasil dari karena konsentrasi yang penuh. Sama juga dengan kita, perlu nggak sih kita berkonsentrasi penuh? Perlu banget. Apalagi kalau anak muda, kalau ujian
Penting banget kan konsentrasi. Ya, dalam kehidupan kita perlu ada perhitungan, atau seperti jejak deh, nunggu sang buruan. Ada perhitungannya, lakukan apa, ada perhitungan ke depan. Jadi kita nggak boleh sembarangan lakukan ini. Perhitungannya dengan kita doa dulu, kita tanya Tuhan dulu mau melakukan apa. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Harus bertanya dulu kepada Tuhan, apakah ini baik bagi saya atau ini tidak baik bagi saya. Kita perlu hikmat dari Tuhan, sehingga ya hikmat itu yang menuntun kita untuk melakukan setiap hal yang kita mau kerjakan. Itu perhitungan kita. Jadi kita nggak boleh gegabah, jalan-jalan aja, melakukan segala sesuatu tempat Tuhan, nggak bisa. Kita perlu melakukan segala hal, mendahulukan Tuhan dulu dan berjalan bersama Tuhan juga. Sehingga apa yang kita tuju, apa yang kita fokus, kita dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik Tin, kita sudah belajar nih karakter dari keempat binatang yang terkecil di bumi, yang tidak memiliki raja, yang dari bangsa yang lemah, dari bangsa yang kurang kuat, tetapi ada nilai plusnya, ada kelebihannya. Di balik kekurangan ada kelebihannya. Nah, yang Tuhan mau kita selalu melihat kelebihan kita. Itu best profile kita, jangan yang buruk-buruknya aja. Kita memiliki best profile dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan dunia yang tidak setia, kita tetap setia. Dalam kedua dunia yang kacau, kita bisa membangun damai. Dalam kedua dunia yang tidak menentu, dalam Tuhan kita punya kepastian. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai anak muda, bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, kakak juga mau nih kita semua yang ada saat ini masih diberikan nafas oleh Tuhan, masih bisa beribadah sekalipun secara online, tetap mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi, dalam keadaan apapun tetap kuat. Kita baca dulu yuk satu ayat lagi di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, benar banget dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenarannya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kayak sebagai anak muda, kita harus belajar untuk setia juga. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat setia. Dia mau terus berjalan sama kita. Pada saat kita tidak setia, dia tetap setia. Pada saat kita melencong sana sini, dia tetap ada. Pada saat kita menjauh, Tuhan terus mendekat sama kita. Pokoknya dia mau kita hidup bersama dengan dia. Tinggal tergantung kita nih sebagai anak muda, mau hidup kompak gak sama Tuhan, mau nurut gak sama Tuhan, mau berjalan sama Tuhan atau tidak, tergantung kita. Kita udah banyak belajar lewat karakter dari 4 binatang tadi. Kita mau supaya hidup kita juga diberkati sama Tuhan. Kita mau hidup rajin, ulet, penuh disiplin, terus berharap pada Dia yang Maha Tinggi, dan melakukan segala sesuatu dengan setia dan penuh perhitungan bersama dengan Tuhan, sehingga jalan Tuhan yang setia itu dapat kita rasakan sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Teens, yuk mari kita berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman hari ini, supaya kita terus berikan hikmat sama Tuhan dan berjalan selalu dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengajar kami untuk belajar setia, karena Engkau adalah
Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami kemanapun kami pergi dan berada. Engkau selalu bersama dengan kami dalam keadaan apapun kami Tuhan, up and down-nya kami. Engkau mengenal kami lebih dari apapun juga. Tuhan Yesus, biarlah kami mau terus belajar setia kepadamu dan selalu mengikuti setiap jalan-jalan dan peringatan-Mu sehingga kehidupan kami boleh menjadi cerminan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tin untuk hari ini. Biarlah kita semua mau belajar terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Meyer untuk pelayanannya minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mari kita sama-sama menutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya berkat dari Tuhan turun atas setiap kami yang beribadah hari ini bersama-sama. Dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye.